Ibu cek kehadiran dulu ya. Indah Ayu. Iya Tania. Intan Fitri. Oke, berarti masuk semua ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Baik, sebelumnya coba sebutkan hewan apa saja yang ada di sekeliling kalian. Ada kucing, terus iya ada anjing, apalagi ada monyet. Benar sekali, ada beberapa banyak hewan yang ada di sekeliling kita. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang daur hidup hewan. Jadi dari hewan-hewan yang kalian sebutkan tadi itu mempunyai daur hidup atau proses di mana mereka melakukan perkembangbiakan seperti itu. Baik, sebelumnya kita akan membahas apa itu daur hidup hewan. Daur hidup hewan adalah daur hidup hewan adalah proses serangkaian perubahan yang berkaitan dengan perkembangan makhluk hidup dari awal hingga menuju dewasa atau hingga dewasa yang menyangkut aktivitas reproduksi untuk menghasilkan keturunan. Jadi di sini bukan hanya manusia yang punya keturunan, tetapi juga hewan-hewan lain juga mempunyai keturunan. Baik, di sini daur hidup hewan itu ada dua proses. Ada hewan yang melakukan metamorfosis, daur hidup hewan, daur hidup metamorfosis, dan daur hidup tanpa metamorfosis. Jadi daur hidup hewan ini terdiri dari dua, yaitu daur hidup metamorfosis dan daur hidup tanpa metamorfosis. Apa itu daur hidup metamorfosis? Daur hidup metamorfosis adalah hewan yang mengalami perubahan dari mulai dia melahirkan ataupun bertelur, kemudian hingga dia dewasa, itu dia mengalami perubahan. Jadi kalau daur hidup tanpa metamorfosis itu hewannya tidak mengalami perubahan, tapi tetap mengalami pertumbuhan, tapi dalam bentuk dia tidak mengalami perubahan seperti itu. Apa contohnya? Kupu-kupu. Nah, coba perhatikan perkembangan kupu-kupu, mulai dari ular, terus kepompong, kupu-kupu muda, dan kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Iya, benar. Nah, di sini ada perubahan di dalam daur hidup kupu-kupu. Dia berawal dari ulat, bentuknya seperti ulat, kemudian berubah lagi menjadi kupu-kupu kayak kepompong. Setelah menjadi kepompong, baru dia menetas menjadi kupu-kupu muda dulu, baru menjadi kupu-kupu dewasa. Itu yang dinamakan perubahan bentuk. Sedangkan daur hidup
tanpa metamorfosis adalah hewan yang tidak mengalami perubahan. Tidak mengalami perubahan. Apa contohnya? Coba perhatikan di sekeliling kalian, hewan apa saja yang tidak mengalami perubahan ketika dia mulai dari lahir hingga menjadi dewasa. Hewan apa saja? Coba perhatikan, kucing. Ibu ambil contoh kucing. Kucing ketika dia melahirkan, dia berubah tidak bentuknya? Tidak, dia tetap mempunyai kaki 4, bentuknya panjang seperti kucing seperti biasanya. Iya, itu yang dinamakan daur hidup metamorfosis. Kucing. Ketika kucing lahir, ya, kucing itu lahir ya, tidak bertelur. Ketika kucing lahir, dia langsung berbentuk, dia langsung mempunyai tubuh yang lengkap, dia langsung mempunyai kaki 4, mempunyai ekor, mempunyai mata, hidung, dan mulut. Tapi tidak dengan kupu-kupu. Kupu-kupu dia mempunyai proses yang awalnya adalah berulat. Kemudian setelah berulat dia berubah menjadi kupu-kupu, kayak kepompong dulu ya, kepompong baru menjadi kupu-kupu muda dan kupu-kupu dewasa. Tapi kalau kucing, kucing ini dia beranak, jadi dia ketika dia melahirkan dia langsung menjadi kucing kecil, kemudian kucing muda, dan kucing dewasa. Nah, kemudian nanti ketika itu dia hamil lagi dan mengalami perubahan seperti ini lagi, dia melakukan proses seperti ini lagi. Tidak ada perubahan di sana, namanya sama-sama kucing. Ketika dia lahir dia tetap yang dinamakan kucing tadi. Ketika kupu-kupu dia dinamakan ulat dulu, ulat berubah menjadi kepompong, kemudian kupu-kupu baru menjadi kupu-kupu muda, baru menjadi kupu-kupu dewasa, seperti itu. Terus ibu ambil contoh yang kedua apa? Coba kalian perhatikan ayam. Ayam ketika dia menetas dia tetap menjadi anak ayam. Ya, ayam itu apa? Contoh ayam. Coba, ayam itu bertelur atau melahirkan? Ayam bertelur, benar sekali. Ayam itu dari bertelur, berarti dari proses telur, kemudian menjadi anak ayam, baru menjadi ayam dewasa, ayam yang sesungguhnya. Nah, tidak ada perubahan ketika telur itu menetas, kemudian langsung berubah menjadi anak ayam. Gitu. Beda dengan daur hidup metamorfosis ini. Satu lagi ibu ambil contoh nyamuk. Oke? Coba perhatikan di situ. Contoh nyamuk. Nyamuk itu masuk ke metamorfosis atau tanpa metamorfosis? Iya, nyamuk itu masuk ke daur hidup metamorfosis. Nah, sebelum menjadi nyamuk itu prosesnya dari mana? Nyamuk itu berawal dari telur dulu. Kemudian baru dia berubah menjadi jentik nyamuk. Jentik. Setelah menjadi jentik-jentik itu bentuknya seperti kayak cacing, tapi dia tipis sekali. Seperti itu jentik itu. Terus dia menjadi pupa. Setelah menjadi pupa, baru dia menjadi nyamuk muda, kemudian menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk juga mengalami proses. Nah, di sini nyamuk juga mengalami yang namanya daur hidup. Perhatikan, ketika nyamuk dewasa bertelur, dia itu bertelurnya di tempat-tempat air, di air-air yang keruh, di air-air yang
Makanya itu tadi ibu bilang kalian harus rajin-rajin membersihkan kamar mandi, terus membuang air, jangan mengendapi airnya. Misalnya air di ember, di baskom itu tidak boleh ya, karena di situ nanti nyamuk akan berkembang biak. Makanya itu mengapa nyamuk dibilang daur hidup metamorfosis, karena dia mengalami perubahan bentuk, mulai dari bertelur, jentik menjadi jentik nyamuk, kemudian menjadi pupa, baru menjadi nyamuk muda dan nyamuk dewasa. Benar sekali. Baik, sampai sini ada yang paham? Oke, baik. Sekarang coba, tadi kita sudah belajar tentang ada yang namanya daur hidup metamorfosis dan daur hidup tanpa metamorfosis. Nah, di daur hidup metamorfosis itu terbagi lagi menjadi dua. Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa perbedaan dari metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna? Kalau metamorfosis sempurna, dia benar-benar mengalami perubahan seperti yang ibu bilang tadi. Dia mengalami perubahan mulai dari, contohnya apa, seperti apa, kupu-kupu. Tapi perhatikan dengan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna ini dia tidak mengalami perubahan yang benar-benar signifikan. Jadi di sini contohnya adalah metamorfosis tidak sempurna seperti kecoa. Ini adalah contohnya adalah kecoa. Kecoa itu awalnya apa? Kecoa dewasa itu menghasilkan telur. Kemudian telurnya menetas baru menjadi nimfa. Tumbuh menjadi nimfa. Nimfa ini tumbuh lagi tetap menjadi nimfa. Nimfa itu apa? Nimfa itu adalah hewan muda. Ya benar. Jadi nimfa itu adalah kecoa. Kalau nimfa di dalam kecoa berarti kecoa muda. Nah, jadi nimfa di kecoa ini, nimfa itu berproses menjadi, ada yang namanya nimfa tetap menjadi nimfa 1, nimfa 2. Jadi baru ketika itu dia mengalami menjadi kecoa muda, baru mengalami kecoa dewasa. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya hanyalah ketika nimfa ini, nimfa pertama itu adalah mempunyai bentuk yang kecil. Kecoa mengalami bentuk yang kecil. Terus ketika menjadi nimfa kedua adalah ia mempunyai bentuknya mulai sedikit membesar, kemudian baru menjadi kecoa dewasa. Kecoa dewasa apa? Bentuknya mulai sempurna, seperti ia mempunyai sayap, terus bentuk kakinya yang sedikit panjang, terus kumisnya dia mempunyai kumis yang mulai berkembang menjadi panjang. Tapi ketika menjadi dewasa sudah semuanya lengkap. Paham ya? Seperti itu juga dengan belalang. Belalang mengapa masuk metamorfosis tidak sempurna? Karena itu tadi proses perubahannya tidak terlalu berubah. Perubahannya tidak terlalu berubah. Tapi perhatikan dengan, ibu ambil lagi di metamorfosis sempurna, perhatikan dengan kodok. Kalian perhatikan gambar kodok ini. Kodok ini berawal dari bertelur. Perhatikan telur, kemudian menjadi kecebong. Kecebongnya setelah bertelur ia berubah menjadi kecebong. Kecebong itu awalnya tidak berkaki, tapi kemudian lama kelamaan akhirnya kecebong itu mempunyai kaki, kemudian baru menjadi katak muda dan katak dewasa, berubah lagi menjadi katak dewasa. Ada perubahan di sini. Tuh, paham? Oke, ibu rasa cukup paham ya. Ada yang ingin ditanya? Tidak. Baik, ibu minta kalian bagi satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Iya, tetap baris sebangku aja, sebangku ke belakang. Iya, seperti itu. Sudah dapat semua kelompoknya? Oke, jadi di sini tugas kalian adalah kalian cari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna yang ada di sekeliling kalian, kecuali yang ada di depan. Oke?
Jangan buat lagi yang di depan, kalian buat lagi, kalian cari lagi. Ada begitu banyak hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Jadi kalian buat satu kelompok cukup 2 saja, 2 metamorfosis sempurna dan 2 metamorfosis tidak sempurna. Kalian buat ya. Oke, baik. Nanti ibu minta perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk membacakan hasilnya. Oke, baik. Selamat bekerja. Kalau masih bingung, boleh ada yang ditanya kok. Tidak ya? Oke, sekarang boleh kerjakan. Bagaimana, sudah? Oke, sudah. Oke, baik. Ibu minta kelompok yang sudah siap, kelompok berapa? Oh, sudah siap semua. Oke, baik. Ibu minta kelompok 3 untuk membacakan hasilnya ke depan. Oke, tepuk tangan. Kasih tepuk tangan lagi ya Maria. Oke, ibu rasa semuanya sudah paham tentang daur hidup hewan metamorfosis dan daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Setelah kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi, perhatikan lagi di depan. Ibu mempunyai papan kuis. Di sini ada metamorfosis tidak sempurna dan ada metamorfosis sempurna. Nah, tugas kalian di sini, tugas kelompok-kelompok kalian di sini adalah mengisi papan ini dan menentukan mana hewan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Di sini ibu mempunyai ada beberapa susunan hewan yang belum tersusun dan belum terletak di mana metamorfosis sempurna dan di mana metamorfosis tidak sempurna. Letaknya di mana? Jadi tugas kalian adalah menyusun hewan-hewan ini, posisinya di mana dan urutannya. Oke, paham? Paham. Oke, baik. Sekarang ibu minta kelompok berapa ya? Kelompok 2 dulu. Silakan diambil dan ditentukan di mana letak hewan yang akan kalian susun. Oke, tepuk tangan dulu dong. Baik. Oke, baik. Sekarang kalian boleh balik ke tempatnya masing-masing. Di sini kalian kerjakan soal di halaman, ya, buka buku paketnya. Kerjakan soal di halaman 56. Kerjakan nomor 1 sampai 10. Kalian sudah boleh kumpul ya. Oke, baik. Jadi ternyata nilainya setelah ibu periksa ternyata nilainya sudah bagus-bagus semua. Jadi ibu rasa kalian sudah mengerti tentang daur hidup hewan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Ibu rasa cukup karena waktunya sudah habis dan bel sudah berbunyi. Jadi untuk minggu depan itu kita akan mempelajari tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi kalian harus belajar lagi. Kalian sudah mempunyai buku paket dan harus belajar di rumah tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, baik. Ibu rasa cukup sampai di sini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat sekarang. Bisa baca tulis